Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya, Alin Amalia Putri, Saya Dia Sabrina. Saya Kesha Zara Amafira. Saya Muhammad Fadilah. Saya Santia Putri Sumarni. Saya Nisa Alia Maftuha. saya Witin Tanjunian. Di sini kami akan mempresentasikan tugas psikologi. Teori belajar behavioristik adalah salah satu teori pendidikan yang paling klasik dan berpengaruh. Penekanan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil interaksi antar stimulus secara rangsangan dari guru dan respon tanggapan dari siswa. Tokoh utamanya ada Thorndike, hukum kesiapan, latihan, dan akibat. Ada Pavlov, pengkondisian klasik. Lalu yang terakhir ada Skinner, penguatan positif atau negatif. Contoh penerapan di kelas, guru harus menyusun materi atau bahan ajar secara lengkap, dimulai dari materi sederhana sampai kompleks. Lalu, guru lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama pengajaran. Lalu, ada saat guru melihat ada kesalahan baik pada materi maupun pada siswa, maka guru akan segera diperbaiki. Guru memberikan banyak latihan agar membentuk perilaku atau kebiasaan seperti yang diinginkan. Lalu yang terakhir, ada evaluasi berdasarkan perilaku yang terlihat. Lalu yang terakhir, ada refleksi sebagai calon guru. Nah, sebagai calon guru, teori behavioristik membantu menciptakan kelas yang terstruktur, penguatan positif dan hukuman yang tepat yang memotivasi siswa, namun penting untuk menggunakan keduanya dengan baik agar tidak merusak motivasi intrinsik mereka. Belajar menurut teori kognitivistik itu fokus ke bagaimana anak berpikir, memahami, dan mengingat pelajaran. Jadi guru nggak cuma minta kita menghafal, tapi ngajak kita aktif memproses informasi di kelas. Guru bisa bikin peta konsep untuk menghubungkan ide-ide baru dengan yang sudah kita tahu, atau menyelesaikan masalah sederhana supaya kita belajar berpikir logis. Kita juga bisa berdiskusi dalam kelompok, saling bertanya dan menemukan jawaban sendiri lewat percobaan atau diskusi kecil. Dengan cara ini kita gak cuma tahu jawaban, tapi benar-benar ngerti pelajaran dan belajar cara berpikir cerdas, kritis, dan kreatif. Refleksi aku sebagai guru. Aku sadar bahwa belajar paling baik kalau aktif, mencoba dan berpikir sendiri. Jadi sebagai calon guru, aku harus sabar, kreatif, dan bikin kegiatan belajar yang seru supaya mereka percaya diri dan benar-benar paham pelajarannya. Pengertian teori konstruktivistik. Teori konstruktivistik adalah teori belajar yang menyatakan bahwa pengetahuan dibangun secara aktif oleh peserta didik melalui pengalaman dan interaksi dengan lingkungan, bukan diberikan secara langsung oleh guru. Selanjutnya ada ciri-ciri teori konstruktivistik. Yang pertama itu ada peserta didik aktif dalam proses belajar. Yang kedua itu pembelajaran berpusat pada siswa. Yang ketiga itu guru berperan sebagai fasilitator. Yang keempat itu mengutamakan pengalaman langsung. Yang kelima itu adanya diskusi dan kerjasama. Yang keenam itu penilaian menekankan proses belajar. Selanjutnya, contoh penerapan teori konstruktivistik di kelas. Guru memberikan masalah nyata, siswa berdiskusi dalam kelompok untuk mencari solusi, melakukan pengamatan atau percobaan, lalu menyimpulkan hasil pembelajaran dengan bimbingan guru. Refleksi sebagai calon guru tentang teori konstruktivistik. Sebagai calon guru, teori konstruktivistik mengejarkan pentingnya peran siswa sebagai pembelajaran aktif. Guru tidak hanya menyampaikan materi, tapi membimbing siswa agar mampu membangun pengetahuan sendiri secara bermakna. Konsep inti humanistik. 1. Fokus pada perkembangan siswa secara menyeluruh. 2. Siswa dipandang unik dan punya potensi diri. 3. Guru menjadi fasilitator yang mendukung kebebasan dan kemandirian belajar.
Contoh penerapan di kelas. 1. Memberikan pilihan tugas sesuai minat siswa. 2. Menggunakan komunikasi empati. 3. Memberikan apresiasi pada usaha, bukan hanya hasil. Refleksi singkat sebagai calon guru. 1. Saya harus memahami siswa sebagai individu. 2. Menciptakan kelas yang hangat dan menghargai penting untuk belajar. 3. Peran saya membantu siswa berkembang sesuai potensinya masing-masing. Teori belajar sosial menurut Albert Bandura. Teori belajar sosial menyatakan bahwa belajar terjadi melalui pengamatan atau observational learning, peniruan atau imitasi, dan pemodelan. Tokoh utamanya adalah Albert Bandura. Kemudian di sini ada 3 ciri-ciri teori menurut Albert Bandura. Yang pertama, belajar melalui contoh atau model. Yang kedua, adanya proses meniru perilaku. Dan yang ketiga, lingkungan dan interaksi sosial sangat berpengaruh. Contoh penerapan di kelas. Seperti guru mencontohkan kepada siswa cara membaca puisi dengan lafal dan intonasi yang tepat. Siswa kemudian menirukan cara guru membaca puisi tersebut. Refleksi sebagai calon guru. Sebagai calon guru, saya harus menjadi teladan yang baik karena perilaku guru akan ditiru oleh siswa, baik dari sikap, tutur kata, maupun cara belajar. Teori belajar Gestalt. Teori Gestalt menekankan bahwa belajar terjadi ketika seseorang memahami keseluruhan atau insi, bukan sekedar bagian-bagian terpisah. Tokohnya antara lain Max Wertheimer, Kohler, dan Kafka. Ciri-ciri: 1. Menekankan pemahaman menyeluruh. 2. Belajar melalui insting. 3. Mengutamakan pemecahan masalah. Contoh penerapan di kelas. 1. Dalam pembelajaran matematika, guru memberikan soal cerita. Siswa diminta pemahaman masalah secara keseluruhan sebelum menentukan rumus yang digunakan. 3. Refleksi sebagai calon guru. Teori Gestalt mengajarkan saya untuk membimbing siswa agar memahami konsep secara utuh, bukan hanya menghafal rumus. Sekian. Teori konektivisme. Teori ini menyatakan bahwa pengetahuan tersebar dalam jaringan yang melibatkan orang, teknologi, dan informasi digital. Pembelajaran melibatkan penghubungan informasi dari berbagai sumber dengan teknologi sebagai alat utama. Penerapan di kelas. 1. Proyek digital. Siswa mencari informasi online dan berdiskusi di platform digital. 2. Diskusi online. Siswa saling memberikan umpan balik dan berbagai sumber. 3. Media sosial. Siswa mengikuti akun edukatif untuk menyimpulkan informasi. 4. Pembelajaran mandiri. Guru memberikan siswa memilih dan menghubungkan sumber belajar. Refleksi sebagai calon guru. Teori konektivisme relevan di era digital, mendukung guru menjadi fasilitator pembelajaran. Saya harus mengajarkan literasi digital dan berpikir kritis agar siswa bisa belajar mandiri dan berkelanjutan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum